Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai teori wireless radio. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kris Jayanti, nomor induk mahasiswa 17050974008 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan sebagainya. Pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yaitu yang pertama sinyal radio atau biasa disebut radio signal, yang kedua yaitu format data atau data format, ketiga yaitu struktur jaringan atau network struktur. Sinyal radio dapat diubah menjadi data digital dengan cara menyatukan transmitter, receiver, dan antena yang diubah dari gelombang menjadi bit-bit biner dalam semua peralatan wireless LAN tersebut. Di sini ada hubungan dari panjang gelombang dan frekuensi pada gelombang elektromagnetik. Hubungan dari panjang gelombang dan frekuensi yaitu semakin kecil panjang gelombang, maka frekuensi semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, semakin panjang gelombang, semakin rendah frekuensi. Hubungannya juga dapat digambarkan sebagai persamaan, yaitu lambda sama dengan konstanta per frekuensi, di mana satuan dari lambda atau panjang gelombang itu sendiri yaitu meter, dan satuan dari konstanta yaitu meter per sekon. Biasanya konstanta ini bernilai 3 kali 10 pangkat 8. Konstanta ini juga bisa disebut sebagai percepatan cahaya ya. Dan frekuensi yaitu satuannya hertz. TX power, daya yang keluar dari sebuah radio akan menentukan banyak hal, termasuk jarak yang dapat dicapai, kuat atau lemahnya penetrasi, dan seberapa besar bandwidth yang akan diperoleh. Satuan dari power adalah desibel atau biasa ditulis dB. dB nilai pengukuran relatif dari dua nilai power. dB nilai tanpa dimensi. dB nilai pembanding untuk pengukuran relatif terhadap nilai 1 miliwatt. Satuan lain dari TX power adalah miliwatt. Formula konvensi desibel ke miliwatt adalah dBm sama dengan 10 log P kali miliwatt. Ini sedikit formula singkat untuk mengingat konversi dari desibel ke miliwatt, di mana penambahan 3 desibel maka artinya P kali 2 kali dari miliwatt. Sedangkan ketika dB dikurangi 3 maka T dibagi 2 dari miliwatt. Jika dB plus 10 atau ditambah 10 maka P kali 10 miliwatt. Begitupun sebaliknya, jika dB dikurang 10 maka P bagi 10 miliwatt. Untuk gambar di sampingnya itu beberapa acuan untuk mengingat konversi dari desibel ke miliwatt. RX sensitivity. Semua radio memiliki batas atau point of no return, kondisi di mana sinyal radio yang diterima lebih kecil daripada sensitivitas penerimanya. RX sensitivity. Dan radio tidak akan dapat menerima atau mentransfer data.
Sinyal minimum yang diperoleh pada sisa penerima menunjukkan bit error rate atau BER. Hampir semua vendor menggunakan patokan BER dengan nilai 1 kali 10 pangkat 6, yang artinya yaitu 1 error bit dalam setiap 1 juta bit untuk menentukan RX sensitivity. Loss kabel. Kabel loss adalah sisipan loss total pada sistem kabel transmisi Anda. Ini biasanya akan mencakup penyisipan loss pada kabel transmisi, kabel jumper, konektor, dan pelindung petir. Catatan, di sini loss pada komponen lain misalnya VSWR atau power monitor, duplicator, kombiner atau filter juga dapat menyebabkan kabel loss. Penggunaan kabel koaksial sangat mempengaruhi besar atau kecilnya sinyal yang akan diterima. Terdapat beberapa jenis kabel dan masing-masing memiliki karakter loss yang berbeda. Beberapa diantaranya yaitu yang pertama RG58 yaitu 1 desibel per meter, RG213 yaitu 0,6 desibel per meter, RG174 sama dengan 2 desibel per meter, LMR 195 sama dengan 0,55 desibel per meter. Dan selanjutnya yaitu LMR 400 sama dengan 0,22 dB per R. EIRP adalah total energi yang dikeluarkan oleh sebuah access point dan antena. ERIP atau efektif isotropic radiated power adalah besarnya sinyal dalam dB atau desibel maupun miliwatt yang terpancar dari sebuah perangkat. EIRP merupakan penjumlahan dari besarnya power yang ditransmit dengan besarnya gain antena dikurangi dengan banyaknya loss dari kabel, konektor, jack, dan lain-lain. Bisa dirumuskan sebagai EIRP sama dengan desibel meter radio ditambah desibel antena dikurangi loss itu tadi. Yang selanjutnya yaitu free space loss. Pada saat gelombang terpancar dari antena atau EIRP, jarak yang ditempuh sampai ke tujuan akan menyebabkan penurunan dari sinyal. Penurunan sinyal akibat jarak ini disebut FSL atau free space loss. Semakin jauh jarak, maka semakin besar free space loss-nya. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin besar free space loss-nya. Link budget merupakan sebuah cara untuk menghitung mengenai semua parameter dalam transmisi sinyal, mulai dari gain dan loss, dari TX sampai RX melalui media transmisi. Perhitungan link budget ini melibatkan beberapa komponen yang meliputi yaitu yang pertama ada TX power, kedua loss sisi pemancar, ketiga antena gain sisi pemancar, VSL atau free space loss, antena gain sisi penerima, dan loss sisi penerima. Bisa dirumuskan secara sederhana untuk menentukan link budget yaitu receiver power dalam satuan desibel meter sama dengan transmit power ditambah gain dikurangi loss. RX signal level. Sementara sinyal yang diterima RX sinyal level dapat dihitung dengan menambahkan dan mengurangi daya pancar TX power dengan berbagai parameter yang ada dalam sebuah persamaan yang sederhana yaitu RX sinyal level sama dengan TX power dikurangi TX kabel loss ditambah TX antena gain dikurangi free space loss ditambah RX antena gain dikurangi
dikurangi Rx kabel loss. Setelah kita mempunyai semua data atau parameter yang dibutuhkan, kita dapat menghitung SOM atau System Operating Margin untuk meyakinkan bahwa sistem yang kita kerjakan akan bekerja secara benar. Pada dasarnya, System Operating Margin atau SOM menghitung selisih antara sinyal yang diterima dengan sensitivitas penerima, yaitu bisa dirumuskan sebagai SOM sama dengan Rx sinyal level dikurangi Rx sensitivity. Mungkin untuk pembahasan mengenai teori wireless radio kali ini cukup sekian. Mungkin dalam pembahasan saya